yang bilang kalau dia udah nungguin kedatangan pasangan itu. Dia ngerasa terhormat banget bisa ketemu sama nyonya dari Charlene. Dia ngenalin dirinya sebagai Ada Blau, pemilik sekaligus desainer butik itu, yang juga seorang countess. Sambil keluarin bakat aktingnya, Raven ngejelasin kalau dia datang buat kasih istrinya gaun yang cantik. Dan pengen milih desain gaun buat debut Estrella di pesta perjamuan nanti. Tentu aja, Madam Ada seneng banget bantunya. Dia langsung nawarin buat nunjukin koleksi terbarunya, terus ninggalin mereka bareng salah satu karyawannya. Para pelayan di sana sebenarnya gugup banget, soalnya Nyonya Charlene dikenal sebagai wanita egois yang bakal ngamuk kalau ada sesuatu yang dia nggak suka. Apalagi sekarang dia dapat dukungan dari keluarga Dyer, dia bisa aja hancurin siapapun yang berani benci sama dia. Ada udah denger rumor-rumor itu soal sang Nyonya. Dan kalau emang bener, dia harus bener-bener hati-hati supaya nggak nyinggung perasaan Estrella, meskipun nggak sengaja. Waktu itu, dia lagi nunjukin beberapa perhiasan, dan Raven ngelihatin anting-anting itu kayak dia ahli fashion aja. Sampai akhirnya ada seseorang yang narik perhatiannya. Orang-orang di sana lagi muji istrinya habis-habisan. Dan itu wajar banget, soalnya Estrella kelihatan mempesona banget pakai gaun panjang yang pamerin sedikit kakinya, bener-bener kayak wanita penggoda yang maut. Madam sadar kalau Raven sampai nggak bisa ngomong apa-apa, jadi dia godain Raven dan nanya. Apa menurut dia Nyonya Charlene nggak kelihatan luar biasa pakai gaun itu? Raven sebenarnya setuju banget. Tapi dasar Raven nggak pinter kasih pujian. Dia malah bilang kalau Estrella kelihatan kayak gorila yang lucu banget. Dia bener-bener nggak bisa jujur soal apa yang ada di pikirannya kalau omongannya bakal sekacau itu. Estrella nyamperin sambil lipat tangan. Dia bilang Raven kayaknya punya masalah di otaknya karena berani manggil dia gorila. Dia nanya apa perlu ditampar dulu biar otaknya bener lagi. Tapi Raven, dengan gaya sarkasnya, malah bilang kalau yang bermasalah itu Estrella, bukan dia. Terus Estrella nyuruh dia jelasin apa maksudnya, kecuali kalau Raven emang beneran pengecut. Pemandangan itu lucu banget buat dilihat. Ternyata, rumor itu cuma sekadar rumor aja, dan Ada Blau pun ikut nimbrung. Dan bilang kalau mereka berdua kelihatan akur banget. Hampir kelihatan manis, malah. Terus buat nyenengin Raven, dia nawarin buat nyiapin gaun satu lagi. Raven gak percaya dan nanya apa emang perlu banget nyoba gaun satu lagi. Tapi Estrella udah mau berangkat aja. Karena kayak yang dibilang Raven sebelumnya, dia cuma jalanin kewajiban minimalnya aja sebagai istri. Lagi pula, dia bilang kalau hadiah ini cuma buat ngelindungin dia doang, mending kedepannya nggak usah dikasih lagi. Omongan itu kayak agak nyinggung perasaan Raven. Jadi, dia ngejelasin kalau ini bukan sekadar kewajiban. Sebenarnya ini tanda terima kasih karena Estrella udah nyelamatin nyawa salah satu anggota pasukannya. Selain itu, Estrella datang dari wilayah utara dan pasti nggak punya gaun yang cocok buat cuaca di sini. Itulah alasan dia mau kasih hadiah. Bahkan gaun yang dia pakai kemarin aja terlalu tebal dan panas buat dipakai di wilayah selatan pas musim kayak gini. Harusnya Estrella bisa jadiin itu alasan buat minta baju baru. Tapi dia malah berdiri sambil lipat tangan. Dan bersikeras kalau dia nggak butuh baju lagi, satu gaun aja udah cukup. Nyoba ngadepin sifat keras kepalanya itu. Raven bilang kalau masalahnya itu uang, keluarga Dyer nggak bakal pusing. Karena meskipun dia beli seluruh isi toko itu, hartanya nggak bakal berkurang sedikit pun. Makanya, dia bakal seneng kalau Estrella terima aja hadiahnya tanpa banyak protes. Akhirnya luluh dikit, tapi Nyonya Charlene tetap mau kelihatan berkuasa. Dia bilang jangan komplain ya kalau nanti dia habisin semua duit Raven. Sambil ngelihatin dia, Raven mikir kalau waktu pertama kali ketemu, dia cuma ngira Estrella itu gadis bangsawan yang sombong. Tapi sekarang setelah ngelihat Estrella yang lagi salah tingkah, dia jadi makin penasaran dan pengen kenal lebih jauh. Mungkin emang bener otaknya dia yang agak bermasalah. Sebelum dia pergi, si cowok Raven teringat satu detail. Dia meminta Estrella menunggu sebentar, lalu mengambil salah satu perhiasan yang paling dia sukai. Dia mendekati Estrella dan meminta izin untuk menyentuh rambutnya, sesuatu yang sebenarnya bukan masalah besar bagi Estrella. Meskipun merasa kedekatan ini agak mendadak, sang protagonis menjulurkan jepit rambut bunga itu dan menjelaskan pilihannya. Dia pikir jepit itu bakal cocok banget buat Estrella. Raven dengan lembut menarik seuntai rambutnya untuk memasangkan jepit itu, dan dugaannya pun terbukti benar. Estrella kelihatan cantik banget, kecantikannya itu cukup untuk membuat siapapun salah tingkah, termasuk sang Nyonya Charlene itu sendiri. Wajahnya sekarang merah padam lebih dari tomat matang, dan dia cuma bisa menatap Raven tanpa tahu harus ngomong apa. Saat sadar kalau omongannya bisa disalahartikan,
Raven langsung mengklarifikasi kalau yang dia maksud itu aksesoris rambutnya, bukan orangnya. Hal ini langsung mengubah ekspresi Estrella secara total. Tadi dia sempat merasa berharap, tapi sekarang malah jadi bingung banget. Dia seolah nggak percaya dengan apa yang didengarnya. Tak lama kemudian, Raven malah tertawa terbahak-bahak dan bertanya apa Estrella benar-benar mengira pujian itu untuknya. Dia mengingatkan kalau meskipun dia tadi tiba-tiba memuji, tetap saja yang dia maksud adalah aksesorisnya. Kunjungan ke toko itu pun berakhir sampai di situ. Si Malang Adah Blau bersikeras supaya mereka datang lagi lain hari. Sementara itu, Estrella pergi dengan perasaan kesal. Akhirnya, Raven tetap membeli semua baju yang sudah disetujui Estrella, sambil terus mengeluh. Gara-gara tamparan yang diberikan Estrella tadi, hidungnya masih terasa perih. Estrella menawarkan diri untuk memakai sihir penyembuh kalau memang separah itu, tapi Raven menolaknya dengan harga diri yang setinggi langit seperti biasanya. Dia malah bertanya apa Estrella nggak capek setelah mencoba begitu banyak gaun. Raven mengajak mampir ke sebuah kafe populer di dekat situ, tapi Estrella punya tempat lain di pikirannya. Mereka pun berjalan menyusuri pasar, dan sang duka langsung dikenali oleh para warga. Beberapa wanita juga berkomentar tentang betapa tampannya dia. Raven sendiri merasa agak risih karena orang-orang terus memanggil mereka supaya mampir ke kios. Namun, Estrella kelihatan sangat bahagia. Dia beralasan kalau suasana di sini jauh berbeda dengan wilayah utara. Sekadar melihat orang-orang menjalani hidup mereka saja sudah terasa menyenangkan. Sejak dia tahu kalau calon suaminya suka tempat ini, dia sudah lama ingin berkunjung. Mereka melewati sepasang kekasih yang benar-benar dimabuk cinta, saling melempar pujian dengan sangat natural. Nyonya Charlene nggak bisa menahan rasa irinya saat melihat mereka berpegangan tangan. Lalu, dengan gerakan cepat, dia mencoba meraih tangan lelaki yang seharusnya menjadi pujaan hatinya itu. Raven pun tersentak kaget dengan gerakan mendadak itu. Raven langsung menarik tangannya. Estrella berkomentar kalau reaksi Raven itu kasar banget, dan bertanya apa dia pikir Estrella bakal mematahkan tangannya. Keputusan Raven untuk menarik diri secara tiba-tiba memang mengejutkan, tapi dia langsung membuat alasan, bilang kalau tangannya sedang terasa dingin sekali. Itulah alasan kenapa dia menghindar. Estrella tahu kalau itu bohong besar, tapi dia sudah terlalu lelah untuk berdebat. Jadi dia langsung mempercepat langkahnya dan bilang kalau memang begitu, Raven nggak perlu menggandeng tangannya. Dia akan berjalan duluan saja, yang membuat Raven berpikir mungkin Estrella mengira dia sedang mengeluh soal dirinya. Tapi pikirannya langsung buyar saat menyadari kalau gadis itu sudah berjalan jauh menembus keramaian pasar. Istrinya itu sepertinya terlalu asyik melihat-lihat kios. Butuh waktu lama bagi Raven untuk bisa menemukannya kembali. Seorang pria berjenggot bertanya apakah dia itu sang Nyonya Charlene. Awalnya, sekelompok kecil warga mulai berkumpul mengerumuninya. Mereka semua menanyakan hal yang sama. Jadi benar, dia adalah Nyonya Charlene yang ada dalam rumor itu. Seorang wanita yang ceria pun tertawa. Dia bilang dia nggak percaya kalau orang secantik ini bisa menjadi duchess di wilayah itu. Dia sangat senang akhirnya bisa bertemu langsung. Gadis lain juga bilang kalau dia baru saja melihat Estrella dan Raven lewat, dan menurutnya mereka kelihatan serasi banget. Mengingat orang-orang ini pasti sudah tahu reputasi buruknya, wanita itu dan suaminya ternyata sangat baik. Namun, ini adalah pertama kalinya bagi Estrella menerima keramahan sebanyak ini dari banyak orang sekaligus. Jujur saja, dia sampai bingung harus bicara apa, dan hal itu mulai menarik perhatian orang-orang. Salah satu gadis di dekat situ berkomentar kalau sang nyonya tetap tidak menjawab. Temannya menyahut, menduga kalau mungkin Estrella memang tidak mau bicara. Dia bilang mungkin Estrella tidak sudi bicara dengan rakyat jelata. Lagi pula penampilannya memang mirip seperti penyihir. Kata-kata itu sudah cukup untuk memicu kenangan mengerikan dalam diri Estrella. Dia teringat seorang pria yang pernah bilang kalau semua ini adalah kesalahan si penyihir. Seolah-olah dialah penyebab munculnya monster-monster itu, dan dia harus dikorbankan demi makhluk tersebut. Dia terjebak dalam pusaran pikiran buruk itu, dan baru bisa sadar dari lamunannya saat Raven mendekat. Raven melangkah maju dan bilang kalau dia senang istrinya begitu populer. Tapi, mereka kan sedang kencan. Raven meminta supaya jangan menahan mereka terlalu lama. Dan seketika, orang-orang pun mundur, sambil bertanya-tanya apakah mereka telah melakukan kesalahan. Mereka segera membubarkan diri agar tidak mengganggu lagi. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang menarik perhatian Estrella lagi, seorang kakek tua yang sangat baik bertanya, jika tidak merepotkan, apakah dia mau berkunjung lagi ke pasar di lain hari.
Rasanya benar-benar seperti, ini pertama kalinya ada orang yang memperlakukan sang nona dari Charlene seperti manusia beneran, dan itu bikin dia tersenyum. Dia nggak bisa nemuin kata-kata yang pas, tapi senyumnya tulus banget. Gadis itu pun duduk di salah satu jembatan dekat situ. Dia lagi diperhatiin sama tunangannya, yang tadinya takut kalau bakal ada keributan setelah orang-orang manggil dia penyihir. Tapi dia nggak bilang apa-apa. Malah, saat itu dia bersikap seolah nggak ada yang perlu diomongin. Kayaknya apapun yang diucapin orang lain cuma masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Pria itu pun minta maaf karena udah ninggalin dia sendirian. Dia ngejelasin kalau dia udah kenal semua orang di sana sejak kecil. Dan harusnya dia bilang gitu sebelum mereka sampai. Hal itu pasti bakal bikin Estrella lebih gampang ngobrol sama orang-orang. Tapi mungkin karena agak malu, gadis itu bilang kalau itu bukan salah dia. Sebelum dia sempat lanjut bicara, si pemeran utama ngelempar boneka kucing ke pangkuannya. Dia megang boneka itu meski nggak tahu harus bereaksi gimana. Dia dengerin cowok itu berkomentar kalau mainan kecil itu mirip banget sama Estrella. Dia langsung beli boneka itu begitu ngelihatnya. Kemiripannya emang jelas banget. Terus, dengan sikap yang ramah sambil ngulurin tangan ketunangannya, dia buat sebuah janji. Dia mastiin kalau bakal ada banyak lagi hal menarik buat dilihat di tempat itu. Dan waktu pasti bakal terasa cepat banget. Raven minta supaya mereka lanjut kencan, sambil megang tangannya dengan lembut buat pertama kalinya hari itu. Dan bener aja, harinya berlalu cepat banget. Mereka makan bareng, dan si cowok ngusap sisa krim kocok dari mukanya. Pas natap dia dalam-dalam, dia sadar kalau dia lagi diperhatiin karena Estrella lagi asyik tepuk tangan ngelihat sebuah pertunjukan. Kayaknya itu pertunjukan terbaik dari penakluk wanita terhebat di Kekaisaran. Pas matahari mulai terbenam, dia ngajak buat pulang. Estrella tersenyum, kali ini tulus banget, sambil meluk boneka kucingnya. Gadis itu benar-benar luluh sama kebaikan suaminya. Tapi sekarang ada yang harus dia tanyain. Dia pengen tahu kenapa Raven baik banget sama dia. Pertanyaan itu bikin si cowok kaget. Dia bahkan harus mikir sebentar sebelum kasih jawaban. Tapi, kalau saja gadis itu tahu apa jawabannya dari awal, dia pasti nggak bakal mau nanya. Agak bingung. Raven nanya kenapa tiba-tiba dia pengen tahu hal itu. Dia cuma jawab kalau dia penasaran aja. Dia maksa pengen tahu kenapa Raven memperlakukannya dengan baik banget selama mereka jalan-jalan, padahal dia nggak begitu percaya sama Estrella. Raven ngejelasin kalau dia nggak percaya cuma karena dia nggak tahu alasan sebenarnya kenapa Estrella mau nikah sama dia. Dia ngasih kesempatan buat Estrella jujur. Tapi sang nona malah balik nanya, apa nggak adil kalau ngejawab pakai pertanyaan lagi? Dia tetap maksa Raven buat ngejelasin kenapa dia baik banget. Akhirnya, Raven pun minta maaf karena nggak ngejelasin dari tadi. Alasan sebenarnya adalah karena para ksatria dia memperlakukan Estrella dengan sangat baik. Dia bahkan nanya apa dia udah menyucikan mereka semua kemarin. Kate bilang malam sebelumnya kalau pas sang pangeran lagi di kolam miasma, sang putri udah menyucikan semua anggota pasukannya. Hal ini bikin dia kaget. Mungkin Estrella tiba-tiba mutusin buat kerjasama dengan rencananya, begitu pikir si pemeran utama. Tapi nggak cuma itu. Selain perbuatan baik ini, dia juga bilang pengen menyucikan si cowok dan bakal nunggu dia balik. Tapi Kate ngebujuk dia buat balik tidur karena Kate nggak bisa bocorin kalau tuannya itu sering mengalami kejang-kejang. Setelah dengar banyak hal tentang gadis itu, si tokoh utama nyimpulin kalau apapun niatnya, dia nggak bakal pernah nyakitin para ksatrianya. Selain itu, belakangan ini rasanya Raven nggak bisa ninggalin gadis itu sendirian. Udah kayak ngerawat kucing liar aja. Tapi alasan kenapa dia gampang banget interaksi sama istrinya itu karena istrinya nggak punya perasaan suka sama dia. Hal ini bikin si wanita makin bingung. Serius deh? Apa pria ini emang nggak normal ya? Tapi beda dari biasanya, kali ini dia nggak mau maklum gitu aja. Dia minta penjelasan lebih lanjut. Raven ngejelasin kalau dia seneng nggak ada perasaan romantis di antara mereka yang bakal mengganggu hubungan kerja sama mereka. Lagian, kalau Estrella beneran suka dari awal, mereka berdua nggak bakal pernah tanda tangan kontrak pernikahan. Dia udah mutusin kalau dia nggak bakal pernah nikah sama wanita yang mencintainya. Jawabannya itu bikin sang nona dari Charlene gemetar. Meski takut sama jawabannya, dia tetap nanya apa yang bakal terjadi kalau dia beneran jatuh cinta setengah mati sama Raven. Raven yakin itu nggak bakal terjadi. Tapi tetap aja, dia jawab kalau saat momen itu tiba, hubungan mereka bakal berakhir. Mereka balik ke istana pas malam hari. Estrella berbaring di kamarnya, sekarang ditemenin sama peliharaan barunya. Dia natap boneka itu seolah dia lagi natap Raven langsung saat itu,
dan dia ngulangin kata-kata tunangannya. Saat hari itu tiba, hubungan kontrak kita bakal selesai. Dia nggak percaya itu, benar-benar pernyataan yang konyol. Dan meskipun Raven bilang dia pengen tahu alasan dia mau nikah, pria itu nggak bakal pernah percaya. Dia tahu Raven nggak bakal percaya meski dia bilang yang sejujurnya. Kenyataannya adalah, di kehidupan sebelumnya, mereka berdua itu sepasang kekasih. Gadis itu ngomong gitu keras-keras, sambil meluk si kucing seolah boneka itu beneran Raven yang ada di pelukannya. Dia ingin mengutarakan perasaannya. Dia tahu kalau dia membongkar seluruh kebenarannya, pria itu pasti akan menganggapnya sudah gila. Dan sekarang, dia harus jauh lebih berhati-hati dibandingkan di kehidupannya yang dulu. 1 tahun sebelumnya, saat perjamuan merayakan Hari Jadi Negara, gadis itu teringat malam pertama kali mereka saling bertemu. Tidak ada yang spesial dari hari itu. Dia merasa bosan, terjebak di pesta itu bersama para bangsawan, hanya bisa menatap minumannya saja. Dia mencoba untuk menikmati waktunya sendiri dan sudah merasa sangat lelah sampai berniat untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba, dia mendengar salah satu pemuda berkomentar kalau Tuan Raven sudah datang. Nama itu tidaklah asing baginya. Tentu saja tidak. Dia adalah putra sulung dari keluarga Dyer, yang kini dikelilingi oleh orang-orang yang sibuk menjilatnya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah orang-orang memang perlu bersandiwara seperti itu hanya demi mendapatkan simpati dari bangsawan lain? Namun di saat itu, seolah-olah waktu berhenti di depan matanya. Gadis itu tidak percaya dengan apa yang dia lihat di hadapannya. Pria itu. Dia benar-benar mengenalnya. Pria itu adalah sosok yang pernah dia cintai dulu. Hari itu, rasa sakit aneh yang tak terjelaskan yang selalu bersarang di dadanya, kini digantikan oleh rasa rindu yang begitu manis dan mendalam. Seakan-akan matahari mulai bersinar di dalam dadanya. Dia sendiri tidak tahu kenapa perasaannya bisa berubah jadi seperti itu. Namun, menyadari kalau Raven sama sekali tidak tahu siapa dirinya, Estrella bertanya-tanya kenapa pria itu bisa melupakan kenangan mereka di kehidupan sebelumnya. Sang tokoh utama itu lewat begitu saja di depannya seolah dia bukan siapa-siapa, dan hal itu sukses membuat si gadis menangis. Itulah alasannya kenapa dia ingin menemui dan menemukannya lagi. Hari itu, dia benar-benar tidak bisa mengungkapkan perasaannya sedikit pun. Dia merasa sangat marah dan merasa bodoh karena bagaimanapun juga, dia sangat berharap bisa menemukannya. Tapi saat dia melihat sosoknya tepat di depan mata, dia malah merasa ketakutan. Dia pun lari keluar dari aula pesta dan bergegas menuju lorong. Dia tersungkur di lantai dan menangis. Dia tahu kalau seandainya pria itu punya ingatan yang sama dengannya, dia pasti akan sangat membenci dirinya. Waktu itu, dia bahkan tidak menyadari semua itu, apalagi mengingatnya dengan jelas. Tapi sekarang, itu semua sudah tidak penting lagi. Dia ada di sini karena dia sudah bersumpah untuk melakukan segala yang dia bisa. Dia ingin memastikan kebahagiaan pria yang dicintainya. Namun, sejak dia tiba di kediaman itu, semuanya jadi tidak terkendali. Sejak datang ke tempat itu, dia tidak melakukan apapun selain berdiri di samping Raven, membiarkan dirinya merasakan perasaan yang selama ini tidak bisa dia rasakan. Padahal tujuannya datang ke sana adalah untuk menebus dosa atas perbuatannya, tapi dia justru malah dihukum oleh ambisinya sendiri. Keesokan harinya, di lapangan latihan, sang tuan mengamati para prajuritnya sambil berpikir kalau ini sudah waktunya untuk mencari seorang pengawal. Dia juga butuh seorang dayang untuk Estrella. Namun, tiba-tiba dia dipanggil oleh salah satu bawahannya. Henry lah yang mendekati pemuda itu dengan tatapan mata yang berapi-api, sambil berkata kalau kali ini dia sudah keterlaluan. Dia menyuruhnya untuk datang ke gerbang istana. Dengan cemas, pemuda itu bertanya apa masalahnya dan apa yang sudah dia perbuat. Lalu dia menyadari kehadiran seorang anak kecil di sana. Seorang anak yang benar-benar mirip dengannya, seolah jiplakan sang tokoh utama. Anak itu pun bertanya apakah dia adalah ayahnya. Beberapa saat sebelum semua itu terjadi, Raven sempat berpamitan pada Estrella. Gadis itu bahkan tidak melambaikan tangan dengan ramah pada tunangannya sebelum pergi. Dia terlihat sangat berbeda pagi itu. Sehari sebelumnya, dia meminta izin untuk mengunjungi toko buku yang mereka lihat saat jalan-jalan, dan Raven pun mengizinkannya. Raven mencoba untuk tidak khawatir. Lagi pula, Estrella sudah cukup sehat untuk pergi berkeliling sendirian. Mungkin dia cuma terlalu banyak pikiran saja. Sementara itu, para ksatria bawahannya malah sibuk melakukan kegiatan yang jauh lebih puitis, yaitu bergosip. Theo sangat bersemangat ingin tahu apa yang dikatakan sang komandan kepada tunangannya, dan Daniel tampak seperti orang yang tahu segalanya.
Daniel mengulangi kata-katanya. Meskipun aku senang melihat betapa kalian semua mengagumi tunanganku, tapi sekarang kami sedang berkencan. Bisa berikan perhatiannya kembali padaku? Mereka tahu hal itu karena para anak buahnya bertugas sebagai pengawal rahasia selama kencan pasangan tersebut. Komandan pasukan pertama itu tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Rasanya hampir seperti sedang mendengarkan cerita drama saja. Semuanya berakhir saat Raven tiba dan langsung menyentil kepala Daniel. Dia tidak bicara banyak, hanya tertawa sinis. Dia berkomentar kalau mereka sepertinya punya banyak waktu luang untuk membahas omong kosong seperti itu, jadi lebih baik mereka kembali berlatih. Dia juga menyempatkan diri untuk memukul Theo, karena dialah yang paling tertarik dengan hal-hal semacam itu. Sang tokoh utama merasa dia harus segera memilih salah satu anak buahnya dan seorang pelayan untuk mendampingi Estrella. Dengan begitu, dia bisa pergi kemanapun yang dia mau, seperti yang dia lakukan hari ini. Di saat itulah, kepala pelayan memanggilnya. Dia bilang kalau pemuda itu sudah kelewatan dan harus segera pergi ke gerbang masuk. Dengan bingung, si pemuda bertanya apa maksud pembicaraannya. Anak kecil yang wajahnya sangat mirip dengan Raven itu bertanya apakah dia adalah ayahnya. Pemuda itu langsung terpaku di tempat. Dia tidak tahu harus bicara apa. Lagi pula, tidak setiap hari kau bisa bertemu dengan seorang anak. Sambil menunjuk dirinya sendiri, dia bertanya apakah bocah itu benar-benar memaksudkan dirinya, dan anak itu tertawa sambil mengiyakannya. Dia tampak sangat senang, tidak seperti tokoh utama kita yang kebingungan setengah mati. Theo kaget setengah mati. Dia yang gak pernah ketinggalan gosip apapun, langsung paham apa yang lagi terjadi. Ada anak kecil nyasar yang ngaku-ngaku sebagai anak komandannya. Persis banget kayak cerita di novel romantis yang pernah dia baca. Di cerita kayak gitu, biasanya tiba-tiba muncul anak haram. Sementara itu, si kepala pelayan yang udah mau nangis, nanya kapan. Kapan tepatnya si bos punya anak ini. Tapi untungnya, Raven punya alibi yang kuat banget dan ngejelasin kalau dia, jelas-jelas bukan bapaknya si bocah itu. Ya kali dia harus ngaku kalau dia sebenarnya raja jomblo yang masih polos, makanya dia harus cepet-cepet cari alasan, atau seenggaknya nyoba, pas lagi ditatap sedih sama anak itu. Daripada sibuk bela diri di depan Henry, dia milih jongkok di depan si bocah dan nanya dari mana asalnya. Anak itu baru mau jawab, pas tiba-tiba dia ngerasa kalau kayaknya itu bukan ide yang bagus. Sambil matanya mulai berkaca-kaca, dia nanya apa kalau dia jawab, orang itu bakal langsung buang dia gitu aja. Meskipun si tokoh utama bilang nggak bakal ngelakuin itu, padahal dalam hati mah emang ada niat. Tapi, dia coba ganti pertanyaan. Dia lebih pengen tahu berapa umur makhluk kecil itu. Si anak jawab sambil angkat 3 jari, terus ganti jadi 5 jari. Tapi dia bilang kalau tahun ini dia bakal umur 6 tahun karena dia udah gede. Raven harus ngaku, bocah ini lucu juga. Tiba-tiba, Daniel nyela omongan mereka dan minta nunggu sebentar. Dia mulai coba nyambung-nyambungin logika. Komandannya kan umur 24, artinya pas anak ini lahir, Raven baru aja lulus sekolah. Tapi Daniel nggak sempat lanjutin omongannya karena mukanya kena tonjok lagi. Si bos langsung teriak, cukup ya kegilaan ini. Soalnya, nggak mungkin banget itu anaknya. Tapi, susah juga mau teges pas. Lihat si bocil natap dia pakai tatapan anak anjing yang dibuang, bikin si Raven cuma bisa nahan geram. Dia nggak habis pikir kenapa anak itu mirip banget sama dia waktu kecil. Apa jangan-jangan dia emang nggak sengaja punya anak? Nggak ada yang lebih serem dari bayangan itu. Terus akhirnya Kate datang. Raven tahu si Henry nggak bakal lepasin masalah ini gitu aja. Jadi, dia nyela pembicaraan dan ngejelasin kalau dia dulu sekolah di akademi yang sama kayak Tuan Raven. Dia saking rajinnya, sampai lulus jadi lulusan terbaik di kelasnya. Abis itu, dia langsung terjun ke lapangan buat misi berburu monster. Jadi, dia sibuk banget sampai nggak mungkin punya waktu buat bikin anak. Kecil kemungkinan bocah itu anaknya. Kate pun usul, daripada lanjutin debat nggak jelas ini, mending ajak anak itu masuk dulu ke dalam. Dia nyuruh prajurit lain buat nggak usah ngayal yang aneh-aneh. Akhirnya, mereka pun masuk. Beberapa saat kemudian, pas Tuan Raven udah di ruang kerjanya, dia nanya ke pelayan gimana kabar anak itu. Mereka jawab kalau Tuan nggak perlu khawatir, soalnya anak itu dijagain sama Theo dan Daniel, yang udah kayak pasangan suami istri. Karena udah nggak sabar, Raven mutusin buat bahas masalah ini. Terus si kepala pelayan ngasih tahu kalau rinciannya masih dicek. Tapi setelah meriksa barang bawaan si bocah, dia nyimpulin kalau anak itu adalah kerabat, Estrella dan anggota keluarga Viscount Cabest,
Ini berita baru, kerabatnya Estrella? Si bos langsung nanya apa Estrella mungkin terlibat, tapi Henry nggak yakin soal itu. Ya, emang masih banyak yang belum mereka tahu. Tapi, kayaknya keluarga Siap punya banyak utang karena kepala keluarganya. Kecanduan judi. Kalau gitu, ada kemungkinan besar anak itu dikirim ke sana buat dijual. Dulu, emang sering ada kasus anak-anak dijual sama kepala keluarga mereka, soalnya udah jadi hal biasa. Di kalangan bangsawan buat adopsi anak tiba-tiba. Meskipun bilangnya adopsi, kenyataannya, mereka cuma jual beli anak-anak yang dianggap berharga buat para bangsawan kaya yang jahat. Kasihan banget, anak sekecil itu dibiarin pergi jauh sendirian ke sana. Tapi buat sekarang, informasi mereka masih minim banget. Banyak hal yang belum jelas. Tapi, apapun niat Viscountship, mereka nggak boleh nerima anak itu. Makanya, Kate bilang dengan tegas kalau sampai terjadi hal buruk, mereka nggak punya pilihan selain langsung nyingkirin anak itu. Usul si ksatria itu benar-benar gila sampai bikin tuannya langsung berdiri dari kursi. Bahkan Raven yang sebenarnya nggak baik-baik amat pun harus ngaku kalau itu udah kelewatan. Dia bilang kalau ksatrianya ini emang selalu kejam di situasi kayak gini. Tapi dia negesin, biarpun nanti mereka kena masalah, mereka nggak bakal ngebunuh anak itu, dan dia nggak bakal biarin Kate ngelakuin itu. Raven nanya apa Kate lupa sama janji. Di antara mereka berdua. Kejadiannya pas mereka masih kecil, jadi udah lama banget. Tapi tetap aja, Raven nggak pernah lupa sama komitmen itu. Akhirnya Kate minta maaf, dia sadar kalau dia tadi gegabah. Terus, si bos nutup pembicaraan, sambil ngejelasin kalau sekarang masih terlalu banyak yang nggak pasti, jadi masih terlalu dini buat nentuin apapun. Keputusan itu, dia segera menyuruh para pelayan pergi. Kepala pelayan mengantar Kate keluar ruangan, meski sang satria jelas-jelas belum 100% yakin kalau dia sudah mengambil keputusan yang benar. Sementara itu, Raven memperhatikan mereka berdua pergi, sambil membatin betapa dinginnya anak laki-laki itu. Tapi dia juga tahu kalau kekaisaranlah yang harus bertanggung jawab membuat Kate jadi seperti itu. Nama lengkapnya adalah Kate Lopez. Dia adalah pewaris sekaligus penerus keluarga Lopez. Keluarga yang sudah mengabdi pada keluarga Daire selama bertahun-tahun, melakukan apapun yang diperlukan demi melindungi kepala keluarga tersebut. Karena keluarga Dyer mengendalikan penghalang pelindung. Di seluruh benua, mereka seringkali menjadi sasaran empuk, bukan cuma bagi para pendukung kekaisaran, tapi juga bagi negara-negara tetangga. Jadi, demi mengabdi pada keluarga Daire dengan setia, keluarga Lopez bersumpah bahwa mereka rela membunuh atau mati demi mereka jika dibutuhkan. Begitulah jati diri mereka. Mereka sudah dilatih dengan sangat keras sejak masih kecil. Saat dia memikirkannya, Raven menyimpulkan kalau segalanya mulai membaik sedikit demi sedikit. Meski begitu, dia tahu itu semua masih belum cukup. Karena dia sangat berharap temannya itu bisa menjalani hidup yang normal. Jauh dari sana, di sebuah toko buku, Estrella sedang asyik melihat-lihat koleksi buku di sana. Dia sedang mencoba menentukan buku apa yang akan dibaca selanjutnya. Dia bimbang antara novel berjudul Aku bertukar tubuh dengan Pangeran Dokidoi dan Seandainya Aku Bisa Menjadi Pelayanmu. Asher mendekat, lalu bertanya apa dia sedang kesulitan memilih sesuatu, dan Estrella pun mengiyakannya. Hal itu membuat Asher tersenyum. Sepertinya, dia cukup paham soal novel-novel romantis. Dengan ramah, dia bilang kalau Estrella ingin bacaan yang lebih ringan, sebaiknya dia memilih buku yang di sebelah kanan. Tapi kalau dia lebih suka novel dengan alur yang lebih menegangkan, Asher menyarankan buku yang di sebelah kiri. Sungguh mengesankan betapa banyak yang dia tahu soal hal-hal seperti ini. Kemudian dia menjelaskan kalau dia mendapat banyak ilmu berkat para mantan pacarnya, meski sebenarnya dia tidak berniat menceritakan bagian itu. Walaupun begitu, sang Nona Charlene terdiam sejenak sambil berpikir. Sebelum akhirnya memilih bukunya, dia memutuskan untuk mengambil novel Aku Bertukar Tubuh dengan Pangeran Dokidoi. Asher sudah melihat sikap seperti itu beberapa kali di berbagai pesta, dan sepertinya hal itu sudah jadi kebiasaan bagi Estrella. Asher melangkah lebih dekat, sambil sedikit mengganti topik pembicaraan. Dia bilang kalau dia pernah mendengar cara yang sangat ampuh untuk membuat seseorang memperhatikanmu. Estrella tidak percaya kalau dia malah mendapat saran dari seorang pelayan jomblo yang haus cinta. Asher tahu wanita di depannya ini sangat cantik dan paham kenapa. Kaptennya merasa khawatir, jadi dia memutuskan untuk membantu dengan menjelaskan kalau memaksakan keadaan itu tidak akan berguna. Dia bisa mencoba pendekatan yang lebih tenang. Asher menyarankan,
Kalau Estrella tiba-tiba mulai bersikap cuek, semua orang pasti akan merasa penasaran. Itu adalah metode yang tak terduga, sesuatu yang belum pernah terlintas di pikiran Estrella. Dia hanya bisa teringat kata-kata Raven tentang betapa dia bersyukur karena tidak ada perasaan romantis di antara mereka. Hari itu, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk menjawab, tapi sekarang dia bisa menjelaskan pada Asher kalau tidak ada yang salah dengan dirinya. Hal ini membuat Asher penasaran, lalu dia bertanya apakah dia benar-benar tidak punya perasaan pada sang kapten. Aku tidak menyukainya, itulah yang seharusnya dia katakan, meskipun itu bohong. Tapi dia tidak sanggup, jadi dia hanya membalikkan badan sambil bilang kalau sang ksatria itu salah. Rupanya Asher baru saja mengatakan sesuatu yang bukan urusannya. Jadi dia langsung minta maaf, dan bilang kalau itu adalah pertanyaan yang sangat tidak sopan. Mencoba untuk menebus kesalahannya, dia bilang kalau dia tahu toko buku lain dengan koleksi yang luar biasa dan mengajaknya untuk mampir. Hal itu sepertinya sedikit menghibur hatinya. Mungkin buku memang satu-satunya pelipur lara baginya dalam situasi ini. Saat malam tiba, seorang anak laki-laki kecil menemukan Estrella. Dia memanggil namanya dengan kencang lalu berlari untuk memeluknya. Estrella terkejut melihat Naru ada di sana, dia pun membalas pelukannya sambil tidak mengerti apa yang dilakukan anak itu di tempat ini. Tapi bocah itu malah bertanya apa dia sudah lupa dengan janjinya yang bilang kalau dia akan menjadi ibunya, karena Estrella pernah bilang akan mengadopsinya secara resmi jika dia sudah menikah nanti. Tentu saja ini bukan cara terbaik untuk memberitahukan hal ini kepada calon suaminya. Dan sepertinya bocah itu sadar kalau dia sudah bicara terlalu banyak. Meskipun Estrella belum memarahinya, dia sama sekali tidak menegurnya. Dia hanya mengelus kepala Naru dan mengakui kalau dia memang pernah bicara begitu. Sebelum tunangannya sempat melayangkan protes, sang nona Charlene langsung meminta Raven untuk tidak salah paham, karena itu semua sudah jadi kesepakatan antara dirinya dan Naru. Meski bingung tapi mencoba untuk tetap berpikiran terbuka, Raven memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut, lalu Estrella mengungkapkan kalau anak itu adalah putra dari Viscount Shebest dan istri ketiganya. Namanya adalah Naru Shebest. Sang Viscount adalah adik laki-laki dari ayah Estrella, yang artinya Estrella dan Naru adalah sepupu, dan soal janji yang pastinya membuat Raven sangat khawatir itu, gadis itu menjelaskan kalau setahun sekali semua kerabatnya berkumpul di mansion. Dan, di salah satu momen itulah dia bertemu dengan bocah itu setahun yang lalu di kediaman keluarga Charlene. Mereka berdua berada di ruangan yang sama. Dan saat Naru sedang asyik menggambar, Estrella sedang sibuk melakukan hal lain. Naru terus memperhatikannya selagi Estrella membalik-balik halaman bukunya, yang sepertinya sudah jadi pemandangan biasa. Bocah itu telah menggambar mereka berdua dengan sangat imut, dan kemudian dia keceplosan bilang kalau dia ingin Estrella menjadi ibunya. Dengan polosnya, dia bertanya apakah ada kemungkinan kalau anak itu bakal jadi putranya sendiri. Yang bikin dia lebih cemas lagi, bukan cuma fakta kalau anak itu sebenarnya sudah punya ibu. Tapi karena si kecil itu yakin banget kalau dialah yang harus jadi ibunya. Terus, Naru cerita kalau ibu kandungnya sudah meninggal waktu dia masih bayi. Nona dari keluarga Charlene itu kelihatannya nggak begitu tersentuh sama ceritanya. Dia cuma memalingkan muka dan bilang kalau dia paham. Dia bilang ke Naru kalau anak itu bebas ngelakuin apapun yang dia mau. Tapi kata-kata itu saja sudah cukup buat numbuhin harapan di hati Naru yang gak bakal pernah padam. Tapi, dia ngasih peringatan kalau mungkin hal itu nggak bisa kejadian dalam waktu dekat, yang bikin si bocah nanya, terus kapan dong? Ini benar-benar masalah besar yang dia buat sendiri. Tapi dia jawab kalau mungkin pas dia sudah nikah nanti, dia baru bisa adopsi Naru. Sekarang, pas dia jelasin semua ini ke tunangannya yang asli, rasanya kok konyol banget ya. Tapi bagi Raven, yang benar-benar nggak masuk akal itu adalah kenyataan kalau Estrella mikir dia bakal percaya gitu saja sama cerita kayak gitu. Meski lagi stres, Estrella negesin kalau dia nggak bikin janji itu buat rencana jahat apapun. Walaupun itu kejadian sebelum ingatan masa lalunya balik, dia sadar kalau dia sudah ngomong sesuatu yang nggak bertanggung jawab banget ke anak kecil itu. Di sisi lain, Daniel malah kelihatan kecewa pas tahu kalau Naru bukan anak haram tuannya, dan bukan hasil cinta antara Estrella sama Raven. Dia kecewa karena ternyata Naru bukan anak di luar nikah dan bukan buah cinta dari hubungan Estrella dan Raven. Nah, ini jadi kesempatan seru buat Estrella yang memang hobi banget mainin perasaan cowok-cowok itu. Dia pura-pura nangis.
dan hampir saja bilang kalau mereka memang beneran selingkuh. Tapi kesabaran Raven sudah habis, dan dia cuma nyuruh Estrella buat berhenti bercanda. Lagian, mereka kan bahkan belum pernah ketemu sebelumnya, iya kan? Tapi buat pertama kalinya, Estrella ngebongkar kalau sebenarnya mereka sudah pernah ketemu. Ini bikin Raven makin shock lagi. Pas dia mau nanya lebih lanjut, Estrella cuma minta supaya mereka bahas detailnya pas lagi berduaan saja. Akhirnya, dia bersiap buat pergi setelah dikasih tahu kalau sang protagonis sudah nyiapin kamar tamu untuknya. Dia minta mereka buat istirahat. Terus, gadis itu keluar sambil nuntun tangan si kecil pelan-pelan, ninggalin para pria itu di sana. Mereka cuma bisa bengong, nggak ngerti apa yang baru saja terjadi. Pas malam tiba, Estrella masuk ke kamar dan mastiin kalau Naru sudah tidur lelap. Dia nggak bisa nahan senyum pas takut si kecil bakal masuk angin. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang bikin dia terperanjat. Dada bocah itu ternyata penuh dengan luka lebam. Dia benar-benar nggak percaya. Dia tahu kalau sejak Ibunda Naru meninggal, si kecil nggak pernah diperlakukan dengan layak oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau sampai begini, ini sih sudah kelewat batas. Tiba-tiba, si kecil membuka matanya pelan-pelan, lalu duduk dengan tampang yang masih linglung. Bocah itu nanya kenapa dia ada di sana, atau apa si wanita lagi merasa nggak enak badan. Tapi dengan cepat, wanita itu langsung mengelaknya. Terus si bocah rebahan lagi sambil bilang kalau dia lega dengarnya. Tapi, dengan nada suara yang terdengar agak sedih, Naru nanya, apa ada seseorang yang marah atau merasa direpotkan gara-gara dia pergi ke kastil sendirian? Pertanyaan polos itu benar-benar bikin si wanita terdiam seribu bahasa. Dia berusaha tetap ceria saat menjawab kalau nggak bakal ada satupun orang waras yang berani cari masalah dengannya. Habis itu dia langsung mengalihkan pembicaraan sambil menyelimuti si kecil. Katanya lebih baik dia fokus buat lanjut tidur saja. Walaupun sudah ditenangkan dengan kata-kata manis dari calon ibunya itu, Naru tetap aja minta maaf karena sudah berani datang sendirian dan bikin susah orang lain. Dia terus-terusan minta maaf berkali-kali. Keesokan harinya, mereka bertiga lagi makan bareng di ruang makan. Tapi Raven sadar ada yang gak beres sama si bocah. Naru kelihatan gugup banget sampai badannya gemetaran di depan meja makan. Karena si kecil nggak gerak sama sekali, Raven pun nanya apa dia lagi nggak nafsu makan. Sambil tetap gemeteran, Naru menjawab kalau dia bakal makan kok. Tapi sialnya, dia nggak sengaja menjatuhkan pisaunya ke lantai. Padahal itu murni kecelakaan, tapi si anak malah merasa seolah-olah ada alarm bahaya yang berdering kencang di kepalanya. Dia langsung teringat gimana nasibnya dulu waktu di istana keluarganya. Di sana, kesalahan sekecil apapun pasti berujung pada hukuman fisik. Dia tahu dia bakal dihukum berat gara-gara kejadian ini, makanya dia sudah pasrah dan bersiap buat menerima amukan. Tapi ternyata, reaksi yang dia dapat malah jauh berbeda. Sang tokoh utama malah mendekat dan menepuk bahunya dengan lembut. Dengan ramah, Raven minta Naru buat memberikan piringnya supaya dia bisa bantu memotongkan sosis itu. Jelas saja hal itu bikin si kecil syok bukan main. Bocah malang itu saking traumanya sampai mengira kalau dia layak disiksa cuma gara-gara menjatuhkan alat makan, meski ragu-ragu. Naru pun menyerahkan piringnya ke sang protagonis. Karena takut hal buruk bakal menimpanya, dia minta maaf berkali-kali gara-gara sudah menjatuhkan pisaunya. Tapi sang tuan sama sekali nggak ambil pusing. Dia cuma bilang kalau alat makan itu emang bukan didesain buat anak kecil, jadi wajar saja kalau susah dipakainya. Sambil memotong sosisnya, dia nanya apa ukurannya sudah pas buat dimakan si kecil. Melihat kebaikan Raven, Estrella pun nggak bisa berhenti tersenyum bahagia. Dia bersikap layaknya seorang ayah sungguhan, menanyakan apakah semua makanannya terasa enak dan menyuruh anak itu makan sepuas yang ia inginkan. Naru menjawab kalau makanannya benar-benar lezat. Setelah itu, bocah itu pergi keluar sambil berpose seolah-olah dia sedang merapal mantra sihir. Hal ini cukup untuk membuat para ksatria kesayangan istana takjub. Saat sihir itu keluar dari tangannya, bahkan Naru sendiri pun merasa terkesan. Sepertinya ini pertama kalinya ia berhasil melakukannya. Cahaya biru yang penuh dengan mana mengalir deras dari jemarinya dengan sangat cepat. Ia menatap semua itu dengan penuh kekaguman saat cahaya terang memenuhi ruangan. Seneng banget, dia langsung lompat ke pelukan Estrella, ngerayain kalau dia sekarang juga bisa pakai kekuatan suci. Para pria di sana nyebut dia si jenius kecil. Tapi Estrella cuma bilang kalau itu udah sewajarnya buat keturunan keluarga Charlene. Dia seneng banget ngebayangin bocah itu bakal jadi penyembuh hebat di masa depan. Raven pun muncul,
kelihatan bangga sama bocah yang baru aja dia kenal itu. Daniel nyamperin komandannya dan nanya apa si bocah nggak bisa gabung ke Night Order aja, soalnya dia pasti bakal jadi prajurit yang luar biasa di masa depan. Tapi yang bikin si pemeran utama khawatir itu Naru masih kecil banget, terus nanti siapa yang bakal jagain dia? Tapi buat Daniel, jawabannya udah jelas banget, dia sendiri yang bakal jagain anak itu. Meskipun tampangnya kayak playboy ganteng, ternyata dia udah nikah dan punya 5 anak, loh. Pas lihat reaksi tuannya yang biasa aja, dia nanya apa itu masih belum cukup buat bikin si tuan setuju. Tapi dia langsung rusak momen kocak itu dengan negasin kalau dia benar-benar serius pengen bocah itu gabung ke skuad. Dia emang selalu merhatiin anak-anak di sekitarnya, jadi dia tahu mana yang punya potensi besar. Apalagi tuan muda kecil Naru ini penurut banget sama orang dewasa dan sopan. Lagi pula, meskipun anaknya hilang, keluarga Viscount kayaknya nggak ada niatan buat nyariin dia sama sekali. Jadi, dia nyimpulin kalau bocah itu nggak dianggap penting sama keluarga Charlene. Hal ini bikin Raven jadi kepikiran. Tapi itu nggak lama, soalnya Estrella nyamperin dia dan nanya apa dia punya waktu luang buat ngobrol berdua setelah ini. Sambil ngeliatin Naru yang lagi asyik digendong Theo, dia bilang kalau ada hal penting soal anak itu yang harus mereka bicarain. Ternyata Raven pun ngaku kalau dia emang pengen ngebahas soal itu juga. Pas mereka udah berduaan di salah satu ruangan mansion, si cewek minta maaf karena udah terlalu blak-blakan. Tapi dia emang harus nanya sesuatu soal Naru, apalagi dia lihat ada rasa penasaran di mata tunangannya itu. Dia pun nanya, apa selama dia tinggal di sana, dia boleh tetap bareng sama Naru. Si cowok mikir sebentar terus langsung nolak, yang tentu aja bikin Nona Charlene jadi marah. Raven tetap kekeh dan bilang kalau anak itu harus secepatnya dibalikin ke rumah Viscount. Rasanya nggak masuk akal denger itu dari mulut orang yang tadi baru aja senyum-senyum sendiri pas main sama si bocah. Mata Estrella melotot, dia benar-benar syok dengar omongan tunangannya, sampai akhirnya dia nunduk lesu kayak orang kecewa. Terus, saking pengennya ngeyakinin Raven, dia bilang kalau nanti pas kontrak mereka beres, dia sendiri yang bakal bawa bocah itu pergi. Dia bahkan bilang kalau Raven nggak percaya, mereka bisa nambahin poin baru di kontrak mereka. Tapi omongannya dipotong sama Raven. Raven negasin kalau mau ditanya berapa kali pun, keputusannya nggak bakal berubah. Soalnya dia nggak bisa jagain anak itu, meskipun dia tahu Naru disakitin sama keluarganya sendiri. Menurutku, si ini kejam banget ya. Apalagi buat ukuran karakter utama. Suara Estrella gemeteran buat pertama kalinya setelah sekian lama. Dia nanya apa Raven sadar sama kenyataan itu. Kenapa dia milih jalan itu? Tapi Raven malah punya pertanyaan yang lebih masuk akal. Kalau dia nurutin permintaan gila Estrella, apa Estrella paham apa yang bakal dipikirin orang-orang jahat soal situasi ini? Mereka bakal muter balikin fakta demi keuntungan sendiri dan ngerasa kalau anak ini layak dikasihanin, mereka mungkin bakal manfaatin dia. Yang lain mungkin bakal nyoba jual lebih banyak anak biar bisa punya hubungan langsung sama keluarga Dire. Tapi ujung-ujungnya, anak-anak itu malah bakal disiksa dan nasibnya bakal sama tragisnya kayak Naru. Gadis itu sadar Raven bener. Kalau mereka nerima Naru, anak-anak lain bakal datang dan nyoba cari belas kasihan dari keluarga Daire pakai cara yang sama. Tapi kalau mereka balikin Naru gitu aja, siapa yang tahu hal mengerikan apa lagi yang bakal nimpa dia di sana. Akhirnya dia bilang kalau dia paham maksud Raven. Tapi dia minta Raven buat seenggaknya pertimbangin lagi soal jagain Naru. Dia pengen Naru tetap di rumah Charlene sampai dia dapat izin dari ayahnya. Dengan nada dingin, si pemeran utama nanya kenapa keluarga Daire harus repot-repot sejauh itu cuma demi urusan pribadi si cewek. Ya ampun, orang ini benar-benar berubah drastis sifatnya. Dia lanjut lagi, ngingetin kalau mereka berdua itu bukan keluarga beneran. Hubungan mereka cuma sebatas kontrak. Kata-kata itu benar-benar nusuk hati Nona Charlene lebih dari yang dia kira. Awalnya dia pengen marah-marah dan ngabisin Raven saat itu juga, tapi dia milih cara lain. Dia ngaku kalau dia yang salah dan Raven yang benar. Dia minta maaf karena udah bikin kekacauan. Toh pada akhirnya, mereka cuma dua orang asing yang kebetulan tinggal satu atap. Meskipun pintunya ketutup, Naru dengar semua obrolan itu dari luar. Dia tahu udah nggak ada harapan lagi buat dia. Nggak lama setelah itu, di salah satu gazebo taman, ada jamuan penuh kue-kue enak, tapi muka si bocah pucet kayak abis lihat hantu. Dia lagi minum teh sore bareng Estrella, yang langsung nanya ada apa. Si kecil bingung mau ngomong apa. Terus dia nunduk. Sambil masang senyum palsu, dia bilang kalau dia pengen banget pulang ke rumah. Itu bikin Estrella curiga. Mungkin dia dengar obrolan tadi, jadi Estrella nyamperin dia pelan-pelan, terus bilang kalau dia nggak perlu pulang kalau emang nggak mau.
Dan, kalau dia takut bakal nyusahin, dia tidak ingin menyusahkan orang lain, padahal dia tidak perlu khawatir, karena Estrella sendiri yang akan menjamin kalau bocah itu tidak akan pernah kembali lagi ke rumah sang Viscount. Meski begitu, Naru malah mundur dan beralasan bukan itu masalahnya. Sebenarnya, dia cuma merasa bosan berada di sana karena jauh dari ayahnya dan tidak punya mainan apapun, jadi rasanya sangat membosankan. Sedih sekali melihat seorang anak kecil terpaksa bersikap dewasa gara-gara pilihan buruk yang diambil Raven. Tapi begitulah, dia tetap bersikeras ingin pulang. Bahkan sampai bertanya apakah dia dilarang pergi. Keesokan harinya, sebuah kereta kuda disiapkan untuk Naru, dan para ksatria pun mengucapkan salam perpisahan padanya, sambil berterima kasih karena sudah mau menjaga si kecil itu. Walaupun dia mencoba menyembunyikannya, dia tidak bisa menutupi tatapan matanya yang tampak sangat sedih dan tak berdaya itu. Akhirnya, dia pun naik ke kereta yang mulai berangkat, sementara Estrella terus menatapnya, seolah berharap bisa memutar waktu dan melindungi anak itu dari segalanya, di dalam kereta. Senyum palsu si bocah langsung luntur dan berubah jadi aliran air mata. Dia benar-benar tidak mau pulang. Dia sangat ingin tetap tinggal di sana bersama orang-orang yang baru ditemuinya itu, karena untuk pertama kalinya, mereka menunjukkan apa artinya disayangi. Tapi dia juga tidak ingin keberadaannya malah memicu lebih banyak pertengkaran. Dia menangis terseduh-seduh, berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau dia adalah anak laki-laki yang sangat kuat. Padahal jauh di lubuk hatinya, dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak seharusnya mengalami hal itu. Di tengah-tengah perpisahan itu, Raven berada di dalam istana, menatap lukisan keluarganya saat dia masih kecil dulu. Dia tampak menyesali pilihannya, bertanya-tanya apakah dia sudah melakukan hal yang benar atau tidak. Namun, lamunannya terhenti saat Henry menemuinya. Henry datang untuk memberitahu kalau tuan muda kecil Naru sudah berangkat, tapi sang tokoh utama kita tidak banyak berkomentar, atau setidaknya, dia pura-pura tidak ingin bicara. Tapi, sang kepala pelayan sudah sangat mengenalnya dan tahu kalau semuanya sedang tidak baik-baik saja. Henry mencoba bertanya apakah ada penyesalan, yang membuat Raven merasa bingung. Lalu, Henry menjelaskan kalau saat pertama kali melihat Naru, dia langsung teringat pada tuan mudanya dulu. Karena saat Raven masih kecil, dia sering sekali terluka demi mencoba melindungi para pelayan. Berusaha membantu Raven sedikit, Henry bertanya apakah Raven paham kalau sesekali bersikap egois itu tidak apa-apa. Dia lalu bertanya, apakah Raven benar-benar tidak ingin melindungi Naru kecil, yang membuat Raven berpikir sejenak sebelum menjawab, karena dia merasa jawaban apapun tidak akan cukup bagus. Meski begitu, dia bilang kalau dia yakin telah membuat keputusan yang tepat. Tapi sang kepala pelayan tetap mendesak, ingin tahu apakah perasaan yang Raven ucapkan itu memang jujur. Raven berkomentar kalau aneh sekali melihat pria itu jadi sesentimental ini, lalu bercanda kalau Henry pasti sudah mulai tua. Dia pun bersiap untuk pergi. Namun saat sendirian dengan pikirannya, dia tahu kalau keinginan aslinya adalah ingin melindungi anak itu. Sayangnya, meski niatnya baik, dia tidak mau membuat janji yang tidak bisa dia tepati dalam kenyataannya, karena dia tidak tahu berapa lama lagi dia akan hidup. Dia tahu kalau akhirnya dia hanya akan menyusahkan orang-orang yang ditinggalkannya setelah dia mati nanti. Dia tidak ingin meninggalkan masalah bagi para kestarianya yang selalu setia di sisinya, karena dia tidak bisa melindungi semua orang. Keesokan paginya, di kamar Estrella, dua orang pelayan bertanya kenapa dia sedang mengemasi barang-barangnya. Wanita itu hanya menjawab kalau itu karena dia akan pulang ke rumahnya. Jawaban itu saja sudah cukup membuat bingung. Kedua pelayan itu, bahkan kita juga bingung, karena kenapa dia malah pergi. Saat kedua gadis malang itu sampai lemas ke lantai, Estrella bertanya apakah mereka kena anemia atau semacamnya, sambil menyuruh mereka jangan mengkhawatirkannya dan istirahat saja di sana. Tapi, bukan itu alasan mereka bereaksi seperti itu. Meski begitu, sang Nyonya Charlene tidak mau membuang waktu dan menjelaskan kalau dia harus mengonfirmasi hal ini dengan Tuan Lopez, lalu bertanya di mana dia berada. Salah satu pelayan menjawab kalau beliau mungkin ada di ruang kerjanya saat ini. Tanpa menunggu lama, wanita itu langsung pergi, meninggalkan kedua pelayan yang masih terpaku di kamar. Kemarin, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Naru pergi, karena tunangannya menegaskan kalau keluarga Dyer sama sekali tidak berniat melindungi anak itu.
Tapi meski tahu posisinya sangat sulit dalam kekacauan ini, Estrella harus bertindak sendirian, asalkan dia berhati-hati agar tidak menyusahkan Raven dan yang lainnya. Dia harus bergegas mengejar Naru, seperti yang disebutkan. Kade sedang berada di ruang kerjanya, sibuk menandatangani dokumen satu demi satu. Saat mendengar ketukan di pintu, dia langsung mempersilakan masuk, dan ternyata itu adalah Estrella yang sudah memegang koper di tangannya. Mereka berdua saling menatap dengan dingin. Sebelum pria itu memintanya duduk, Estrella bilang karena dia akan segera berangkat, jadi dia tidak perlu duduk. Dia menjelaskan kalau dia ingin pulang ke rumahnya dan tinggal di sana selama kurang lebih 2 minggu. Dia datang untuk berbicara dengannya guna memastikan kalau hal ini tidak akan mengganggu rencana penaklukan monster. Kesatria itu kemudian menjawab, kalau 2 minggu adalah waktu yang bisa diterima. Namun, dia penasaran dan bertanya apakah alasannya pulang ke rumah ada hubungannya dengan Naru. Dan Estrella tidak berbohong. Dia langsung mengakuinya. Lalu Kade menjelaskan kalau mendapatkan hak asuh hukum atas si kecil dari keluarga Sabest melalui prosedur resmi, setidaknya, bakal sangat menantang. Tapi, wanita muda itu bilang kalau dia sebenarnya sudah tahu soal itu. Kalau dia benar-benar akan mengikuti jalan tersebut, itu bukanlah sebuah masalah. Menurut hukum kekaisaran, anak-anak di bawah umur secara alami adalah milik orang tua mereka, jadi mustahil untuk memaksa orang tua menyerahkan hak asuh anak mereka hanya karena lingkungan yang penuh kekerasan, seperti dalam kasus si kecil Naru, tapi ini adalah masalah yang hanya relevan di pengadilan. Jika keluarga Viscount setuju untuk memberikan hak asuh kepada Estrella tanpa perlawanan, semuanya akan terselesaikan tanpa kendala. Nyonya Charlene menegaskan kalau mereka akan memaksa para monster itu untuk melepaskan hak asuh Naru, apapun taruhannya. Karena merasa cemas, Kate memintanya untuk setidaknya berhati-hati saat dia kembali nanti. Namun, perjalanan itu mungkin saja berakhir sia-sia. Hal ini menarik perhatian Estrella, tapi sebelum dia sempat menjelaskan maksudnya, seseorang masuk ke kantor. Dia adalah Raven. Pemandangan yang dilihat Estrella benar-benar di luar dugaan. Karena Naru berada di pelukan sang protagonis seolah-olah dia tidak pernah meninggalkan kastel itu. Bocah kecil itu langsung melompat ke pelukan Estrella sambil kegirangan. Sementara wanita itu bahkan tidak bisa bereaksi, dia hanya menatap tunangannya. Dengan perasaan yang benar-benar syok. Jadi tentu saja, Raven langsung dihujani berbagai pertanyaan, apalagi karena dia sempat menentang keputusan ini belum lama tadi. Namun, Raven menjelaskan kalau campur tangan Henry ternyata membuahkan hasil. Saat mereka selesai mengobrol dan pergi, pria itu segera mengejarnya dan memperingatkan kalau dia akan ikut terlibat. Dia tidak bisa diam saja, lalu mengungkapkan kalau dia telah meninjau dokumen-dokumen resmi. Salah satunya menyatakan bahwa jika seseorang dengan kekuatan suci secara pribadi mendaftarkan orang lain, bahkan anak di bawah umur pun bisa mengabdi, tanpa peduli usia atau izin orang tua. Dia menduga kalau Raven sengaja menambahkan klausul itu khusus karena si kecil Naru. Lagi pula, selama ini, mereka telah menampung anak itu tanpa izin resmi. Jika keluarga Shabest ingin menuduh mereka melakukan penculikan, mereka tidak akan punya pembelaan. Tapi jika draft dokumen itu disetujui, mereka bisa meminta hak asuh si kecil itu, tanpa masalah sedikit pun. Tentu saja, itu hanya jika Raven menginginkannya. Tapi sang protagonis, yang keras kepala seperti biasanya, malah melipat tangan, sambil berkata kalau dia tahu ini tidak akan sesederhana itu. Karena meskipun yang mulia menyetujuinya, para bangsawan tidak akan menerimanya dengan mudah. Dan mereka yang sudah menentang keluarga Dyer akan melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menyerang balik. Dan jika di tengah proses itu terjadi sesuatu selama absennya sang Lord dari kediaman Dyer, maka Viscount Schist akan dianggap telah gagal melindungi semua orang di bawah pengawasannya. Karena itu, sebagai putra dari keluarga Dyer, dia tidak bisa bertindak begitu egois. Henry menundukkan kepalanya, mengakui kalau sepertinya para pelayan sudah banyak merepotkan sang tuan muda. Dia ingat, pernah melihat Raven saat masih kecil penuh dengan luka lebam hanya karena membela bawahannya. Jadi sekarang dia ingin menebus kesalahan itu. Dia memohon kepada pemuda itu agar membiarkan mereka menangani sesuatu sekali saja, memohon dengan sangat agar Raven percaya pada mereka dan menerima bantuan mereka. Itu memang tidak akan mudah. Namun,
Mata Pak Tua itu berbinar, sambil berkata kalau mereka akan menghadapi apapun bersama-sama. Di saat itu, rasanya seolah-olah dia sedang melihat Raven kecil lagi, yang meski habis dipukuli, tetap tersenyum dan bilang kalau dia senang tidak ada satupun pelayan yang terluka, dan dia berterima kasih kepada pria yang sekarang sudah dewasa itu atas kepercayaannya. Beberapa saat kemudian, Estrella pergi mengajak bocah itu jalan-jalan di taman, hingga dibuat terkejut oleh kehadiran sang protagonis, yang langsung mematung. Di saat mata mereka bertemu, tapi wanita itu malah memalingkan muka dan dipanggil oleh sang pemuda. Raven tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dia benar-benar diabaikan oleh wanita yang dalam pikirannya seharusnya memuja-mujanya karena sudah berjuang keras demi membantu Naru dan memenuhi keinginannya. Sebelum insiden mengerikan di lapangan latihan itu, Asyir berteriak kalau apa yang mereka lakukan padanya itu tidak adil dan menantang lawannya untuk bertarung tangan kosong. Dan Daniel, yang menjadi lawannya saat itu, mengejeknya, sambil bilang kalau si lemah itu sudah mulai berani menggonggong. Tapi Theo menyela, katanya. Lebih baik selesaikan saja semuanya dengan cepat, sambil meminta konfirmasi dari sang Raja Iblis, yang tertawa saat jubahnya berkibar. Kenyataannya, keempat satria itu sedang bermain dengan penghuni baru kediaman tersebut, yang menyebut dirinya sebagai sang Raja Iblis yang mengerikan. Sambil ikut bermain, Komandan Skuadron ketiga berlari menjauh, berpura-pura ketakutan. Di dalam, Estrella sedang bicara empat mata dengan tunangannya, berusaha memastikan apakah Raven benar-benar bilang kalau, jika seseorang punya kekuatan suci seperti Naru, orang itu bisa menjadi anggota percobaan bahkan tanpa izin orang tua. Namun, yang membuatnya khawatir adalah apakah Kaisar akan menyetujui hal itu. Tapi Raven menegaskan kalau mereka kemungkinan tidak akan punya masalah soal itu, dengan alasan kalau Kaisar sendiri sangat bersemangat untuk melatih generasi berikutnya, jadi beliau pasti akan menyetujui ide itu tanpa pikir panjang. Meski belum sepenuhnya yakin, gadis itu mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri bahwa Raven memang sangat dekat dengan Yang Mulia. Jadi kalau dia bilang begitu, maka tidak akan ada banyak masalah. Dia hanya meminta izin untuk bicara dengan Naru berdua saja. Selain itu, dia meyakinkan Raven kalau dia akan mendiskusikan masalah ini dengan ayahnya. Berharap keluarga Chabez juga akan memberikan semacam dukungan, sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh pemuda itu. Keheningan segera menyelimuti ruangan itu, dan meski sang protagonis berusaha menahan diri, diam bukanlah keahliannya. Setidaknya tidak saat dia berada di dekat Estrella. Jadi, dia memanggilnya dan meminta maaf karena telah mengatakan banyak hal kasar sebelumnya. Tapi bagi Estrella, itu tidak jadi masalah. Dia benar-benar tidak merasa terganggu dan malah menganggap sikap Raven sudah benar. Setelah percakapan selesai, dia berdiri dan bersiap untuk pergi, sementara Raven diam-diam memperhatikan setiap langkahnya. Raven menghela napas panjang setelah Estrella menutup pintu, seolah-olah dia mulai menaruh rasa pada nona dari keluarga Charlene itu. Saat dia bertemu Naru di luar, bocah itu sangat bersemangat dengan semua yang mereka bicarakan dan bertanya apakah dia benar-benar boleh tinggal di sana. Naru ingin menjadi seorang penyembuh seperti Estrella dan kerabat lainnya. Estrella pun mengiyakannya, sambil menjelaskan bahwa dia harus memilih satu bidang saja nanti. Begitu dia dewasa, barulah dia bisa menentukan pilihannya. Sampai saat itu tiba, dia akan belajar sebagai murid penyembuh. Bocah itu berpikir sejenak sebelum berkata dengan sangat jelas. Dia benar-benar ingin bergabung dengan satuan tugas itu, yang membuat Estrella merasa semakin bangga. Dia mengelus kepala Naru, meyakinkannya bahwa pada pertemuan berikutnya, mereka akan mendiskusikannya bersama-sama dengan Raven. Mengalihkan fokus sejenak, mereka berdua menatap danau yang ada di hadapan mereka. Pemandangannya sangat indah, dan terasa aneh membayangkan tempat itu bahkan memiliki sebuah danau buatan. Meskipun hal semacam itu memang sudah diduga dari keluarga Daire yang sangat boros. Saat itulah Estrella menyadari ada kehadiran orang ketiga di sana. Tunangannya sedang menatap mereka dalam diam. Namun, gadis itu segera membalikkan badan karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padanya. Raven jelas terlihat kesal. Untuk sesaat, Estrella bertanya-tanya apakah dia seharusnya menyapa pria itu juga. Namun, pikiran itu langsung sirna karena Raven sendiri yang pernah bilang kalau dia ingin menjaga hubungan kontrak saja. Apapun artinya itu, menjaga jarak darinya adalah pilihan terbaik yang bisa dia buat, setidaknya untuk saat ini. Beberapa hari kemudian, di salah satu kedai di kota,
Orang-orang tertawa tanpa henti. Namun pikiran sang protagonis sedang jauh dari para bawahannya. Dia hanya bisa memikirkan Estrella karena rasanya gadis itu sengaja menjaga jarak darinya. Estrella sudah memberitahunya bahwa mulai hari itu, dia hanya akan makan di kamarnya saja. Kemudian, saat Raven mengajaknya untuk melihat matahari terbenam, dia menolaknya begitu saja dan pergi berlalu. Sekarang, setiap kali Raven mencoba menyentuhnya, dia selalu menghindar dengan dingin. Rasanya Estrella menjadi lebih jauh dari sebelumnya. Tentu saja, dia bilang dia tidak marah tentang apapun, tapi bisa jadi dia berbohong. Raven bahkan bisa membayangkan Estrella berdiri di depannya dan merendahkannya, mengatakan bahwa mengutamakan kepentingan keluarga adalah hal yang salah dibandingkan dengan kesejahteraan seorang anak, dan ditambah lagi, fakta bahwa dia masih perjaka itu benar-benar menyedihkan. Tapi, mereka kan benar-benar orang asing. Harusnya dia senang. Lagi pula, selama ini dia terus berpegang teguh pada prinsip konyolnya tentang tidak ingin jatuh cinta, tapi sekarang dia malah merasa frustrasi dengan keputusannya sendiri. Penderitaannya diinterupsi oleh Theo, yang datang untuk meminta bantuan. Namun Daniel memarahinya, mengatakan bahwa dia belum selesai berurusan dengannya. Pemuda polos yang malang itu menjelaskan bahwa dia sudah lelah mendengar cerita-ceritanya. Semua cerita Daniel tentang dia dan istrinya sangat melelahkan. Tapi komandan skuadron kedua itu malah menggodanya, menyuruhnya jangan malu-malu. Dia menyindir bahwa sang kapten pasti akan sangat senang mendengarnya juga. Tapi tentu saja, kenyataannya sama sekali tidak begitu. Sebelum salah satu dari mereka bisa bicara lagi, Daniel mulai mengoceh tentang bagaimana istrinya lahir di musim dingin. Kulitnya pucat seperti salju dan pipinya kemerahan, bibirnya kecil mungil seperti putri dari negeri dongeng. Tapi inti dari ceritanya adalah kemarin saat dia pulang ke rumah, istrinya telah menyiapkan semua makanan kesukaannya. Dia menghabiskan waktu 30 menit untuk menjelaskan hal memalukan apapun yang dia lakukan bersama istrinya, dan mengakhirinya dengan mengatakan bahwa istrinya jadi sangat manja. Istrinya tertidur pulas seperti kelinci kecil. Tapi dia masih punya banyak hal untuk diceritakan. Dia terus mengoceh selama 1 jam lagi kepada dua orang malang itu. Pada titik itu, dia sedang menjelaskan sirkulasi darah istrinya dan bagaimana dia menghangatkannya dengan tubuhnya sendiri. Daniel akhirnya tertidur di tengah semua omong kosong itu. Tapi anehnya Raven menyimak dan ingin tahu lebih banyak. Dia ingin tahu tentang masalah sirkulasi darah itu. Dia bertanya apakah mungkin tangan dan kaki istrinya juga sering terasa dingin. Daniel membenarkan hal itu. Hal itu sudah cukup untuk membuat sang protagonis berpikir keras. Jelas sekali, ada sesuatu yang sedang terjadi. Setelah itu, kembali ke mansion, pemuda itu tampak membawa sebuah kotak hadiah kecil. Dia berjalan bolak-balik di depan kamar Estrella. Dia benar-benar merasa canggung. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia memberikan hadiah kepada seorang wanita atas kemauannya sendiri. Namun rasa cemasnya itu harus terhenti saat pintu tiba-tiba terbuka, dan gadis itu bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Dengan gugup, Raven menjelaskan bahwa dia ingin meminta maaf atas situasi dengan Naru tadi siang. Wanita itu bertanya, bukankah dia sudah memperjelas bahwa dia sama sekali tidak merasa terganggu? Dia melirik kotak di tangan Raven dan bertanya apakah itu untuknya. Raven pun mengangguk dalam diam. Estrella bahkan tidak menunggu jawaban Raven sebelum mengambil hadiah itu dan masuk kembali ke dalam kamarnya. Raven nunggu Estrella buat nanggepin sebelum Estrella jalan ngelewatin dia gitu aja dengan tatapan dingin. Tapi kali ini, Raven gak bakal nyerah gitu aja, dia langsung ulurin tangannya buat nahan Estrella biar nggak pergi. Terus dia tanya kenapa Estrella terus-terusan ngehindarin dia. Karena katanya Estrella nggak ngerasa keganggu, seenggaknya dia bisa dong ngomong sama Raven. Raven minta hal itu dengan sangat sopan. Mereka berdua akhirnya mutusin buat masuk ke dalam ruangan. Biar bisa ngobrol lebih pribadi, meskipun suasana di antara mereka benar-benar hening dan kaku banget. Mereka berdua sama-sama coba buat mencairkan suasana di waktu yang barengan. Akhirnya, Raven minta maaf dan minta Estrella buat ngomong duluan. Estrella berterima kasih dan balik ngebahas apa yang Raven bilang tadi. Dia ngejelasin kalau dia nggak bermaksud sengaja ngehindarin Raven, atau semacamnya. Tapi, Raven tanya lagi kenapa belakangan ini Estrella selalu makan sendirian di kamarnya. Ya tentu aja, Estrella jawab kalau dia pikir dengan jaga jarak, suasananya bakal jadi lebih nyaman buat Raven. Lagi pula, mereka berdua kan gak bakal jadi keluarga beneran karena hubungan mereka cuma sebatas kontrak dan sementara aja. Meski itu kenyataannya,
Kata-kata Estrella barusan benar-benar nyakitin hati Raven lebih dari yang dia bayangkan. Tapi tetap aja, dia coba beraniin diri buat ngomong meskipun dia ngerasa nggak punya hak, karena dialah yang pertama kali dorong Estrella menjauh. Waktu Estrella bilang kalau Raven itu cuma orang asing, dia ngerasa kesepian banget karena sampai detik itu, dia nggak benar-benar paham apa maksudnya. Dia nggak tahu gimana rasanya atau gimana sakitnya kalau ditolak kayak gitu. Jadi, kalau emang dia pernah nyakitin Estrella dikit aja, dia tulus mau minta maaf. Tapi, kalau emang Estrella nggak ngerasa keganggu, dia juga seneng karena Estrella udah jujur sama dia. Semuanya jadi makin bingung. Nona Charlene itu nggak ngerti. Kenapa laki-laki ini selalu sensitif banget sama rasa sakit orang lain. Dia paham kalau Raven dulu ngomong banyak hal buat ngusir dia demi kebaikan keluarga Dyer, dan karena itulah dia coba buat nggak masukin itu ke hati. Tapi kalau Raven terus-terusan peduli sama rasa sakit yang lagi coba dia buang, ujung-ujungnya Estrella bakal sadar kalau ternyata dia emang ngerasa terluka, meski cuma dikit. Sebelum Estrella sempat ngomong apa-apa lagi, cowok muda itu ngejelasin kalau ada hal lain yang mau dia omongin selain masalah itu. Dia bilang dia ngerasa nggak punya hak juga buat ngomong gini, tapi sebelum dia sempat lanjutin, Estrella malah tanya apa Raven nggak mikir kalau dia itu orang yang jahat, bener-bener bikin si tokoh utama kita shock. Tapi, Estrella lanjut bilang kalau ngomong kayak gitu itu bener-bener nggak adil. Jelas banget ini bukan reaksi yang Raven harapin. Meskipun gitu, Raven deketin wajahnya ke Estrella, dan nyentuh dia dengan lembut. Tapi Raven sama sekali nggak ngerasa tersinggung atau goyah sama kata-kata Estrella. Malah, dia benar-benar terpana sama senyuman yang belum pernah dia lihat di wajah Estrella sebelumnya. Pas dia sadar apa yang dia lakuin, dia langsung ngerasa malu banget, narik tangannya balik sambil minta maaf. Wajahnya merah padam kayak tomat matang, sambil terus mikir kenapa dia tadi ngelakuin itu. Sambil buang muka, si cewek ngaku kalau dia sebenarnya masih agak marah sama Raven. Kata-kata kasar Raven dulu bener-bener nyakitin dia. Dan lucunya, Raven selalu aja bisa kelihatan benar di situasi kayak gini. Tapi yang paling bikin dia kaget saat itu adalah gimana gampangnya Raven bilang kalau dia ngerasa kesepian. Soalnya itu nggak adil banget. Kata-kata itu bener-bener nancep. Tapi yang paling bikin dia kesel adalah betapa gampangnya dia ngebiarin dirinya jadi bergantung sama si tokoh utama. Padahal dia tahu kalau pengabdian Raven itu cuma buat keluarga Dyer di atas segalanya, dia selalu dukung rumah itu lebih dari siapapun. Dan hal itu nggak berubah. Makanya di kehidupan kali ini, Estrella pengen jadi orang yang bertanggung jawab buat ngelindungin apa yang berharga. Tapi tetap aja, dia nggak mau mereka cuma pura-pura kayak nggak terjadi apa-apa. Lagi pula, dia lebih milih buat lanjutin hubungan mereka. Tanpa ada ketegangan aneh di antara mereka. Jadi, dia mau ajuin kesepakatan buat nyelesain konflik ini. Sekali dan buat selamanya, menurutku sih, dia benar-benar dewasa banget, dan Raven langsung setuju gitu aja kayak anak anjing penurut. Dan itu nggak luput dari perhatian Nona Charlene, yang akhirnya harus minta Raven buat lepasin tangannya, yang malah bikin Raven makin salah tingkah. Sikap kayak gitu benar-benar nggak normal. Dan Estrella nggak bisa buat nggak sadar. Kalau cowok muda itu kayak lagi keganggu sama hal lain, yang malah bikin si cowok malang itu makin gugup pas ditatap Estrella. Estrella takut Raven bakal kena serangan jantung atau semacamnya gara-gara kelihatan tegang banget. Akhirnya, dengan sisa keberanian yang ada, Raven nyerahin kotak kecil yang dia pegang dari tadi di luar, sambil ngejelasin kalau itu hadiah buat Estrella. Pas Estrella buka, dia agak bingung. Tapi Raven ngejelasin kalau itu adalah krim yang bisa ngetemin kulit. Itu juga ngebantu buat tangan dan kaki yang dingin. Raven bahkan gak berani natap mata Estrella pas lagi ngejelasin. Dia pikir itu mungkin bakal berguna buat Estrella karena dia tahu kalau kedinginan terus itu nggak bagus buat kesehatan siapapun. Terus muncul bayangan pas mereka berdua jalan bareng, dan Raven lepasin tangan Estrella karena tangannya terlalu dingin. Nggak mungkin banget cowok itu, yang aslinya bego soal urusan romantis, bisa inget hal sedetail itu, tapi Estrella nggak bisa nahan diri. Buat ketawa kecil sebelum berterima kasih, dan yakinin Raven kalau krim itu pasti bakal berguna banget buat dia. Ngelihat Estrella yang udah nggak masang tembok pertahanan lagi, akhirnya bikin cowok kita ini luluh juga. Besok paginya, dia udah nunggu di. Raven duduk termenung di ruang makan. Matanya terus terpaku ke arah pintu kayak seekor anak anjing yang penuh harap lagi nungguin majikannya pulang ke rumah. Dia berusaha buat berlapang dada dan nerima keadaan. Sambil ngingetin diri sendiri kalau meskipun mereka udah sepakat buat lupain semua pertengkaran kemarin,
Estrella nggak pernah bilang kalau dia bakal balik makan bareng lagi sama dia. Tapi, pas dia baru aja mau nyerah, tiba-tiba si gadis melangkah masuk ke ruangan. Dia minta maaf karena datang terlambat, sambil jelasin kalau Naru milih buat tidur lebih lama, jadi si kecil nggak bakal ikut gabung makan bareng mereka. Tapi itu nggak jadi masalah buat Raven. Dia kelihatan jauh lebih bahagia cuma dengan melihat Estrella ada di sana. Dia bahkan sempet-sempetnya bilang bakal nyuruh para pelayan buat nganterin sarapan bocah itu ke kamarnya pas dia bangun nanti. Setelah urusan itu beres, mereka pun mulai ngebahas soal rencana pesta pertunangan mereka yang makin dekat. Raven nanya, apa mereka beneran mau ngadain pestanya 1 bulan dari sekarang sesuai rencana awal? Soalnya kalau Estrella nggak keberatan, dia sendiri yang bakal ngurusin semua urusan undangannya, dan si gadis pun setuju. Dia juga ngasih tahu kalau dia harus pergi ke ibu kota minggu ini. Rencananya dia mau mampir ke kota buat nyelesain beberapa urusan. Estrella sendiri agak bingung kenapa Raven jadi terbuka banget dan cerita banyak hal ke dia. Lagian, hal kayak gini tuh nggak biasa banget buat dia. Estrella baru nge tujuannya pas Raven nanya apa dia mau ikut pergi bareng ke sana. Mendengar itu, sang nona dari Charlene tersenyum lebar dan tulus banget. Tanpa mikir 2 kali dia langsung setuju. Bahkan bilang kalau mereka bisa berangkat besok banget. Jawaban itu bikin Raven ngerasa puas banget. Sementara itu di kediaman lain, si gadis berambut merah yang muncul di awal cerita tadi, lagi pamer ke temen-temennya kalau dia udah berhasil naklukin hati Raven dan berencana buat ngeruk semua kekayaannya. Dia lagi asyik baca selembar kertas yang penting banget. Sebuah surat yang bikin dia emosi banget sampai-sampai kertas itu diremes kuat-kuat di tangannya. Dia bahkan bikin pelayannya ketakutan pas dia numpahin amarahnya dengan ngehancurin salah satu vas bunga. Ternyata, itu adalah surat undangan pesta pertunangan Raven. Dia bener-bener nggak percaya kalau Raven beneran nolak dia cuma demi tunangan sama wanita mengerikan itu. Apa Raven udah nggak waras? Apa Raven pikir dia bakal diem aja, dan biarin bencana itu terjadi gitu aja? Pokoknya, mereka berdua nggak boleh barengan. Tiba-tiba, seorang pelayan yang penampilannya lebih mirip tawanan daripada pekerja, bilang kalau dia punya ide yang bagus. Karena sang tuan putri bakal balik ke ibu kota setelah sekian lama, kayaknya bakal bagus kalau mereka ngadain pesta teh buat nyambut kedatangannya. Si pelayan nambahin kalau mengingat betapa lembutnya wanita itu, sang putri pasti bakal seneng banget.